Ya, jadi kekalahan itu, yang pertama-tama kekalahan itu akibat apa? Akibat mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, kesadarannya adalah tidak sempurna. Karena korbannya tidak sempurna, atau malah orang nggak punya korban. Ya, self effort, ya, self effort. Karena kesadarannya adalah kekuatan, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jangan coba sekarang ya, kita di dalam buku ini dimulai dengan orang-orang yang bergumul kekalahan, kegagalan tentang pornografi, tentang perzinahan, percabulan, atau tentang membenci orang, ya, kesel di tempat pekerjaan, sebel, ya, padahal membenci itu sudah membunuh. Saudara hanya membayangkan di dalam hati, dalam kesadaran tentang dosa, percabulan, ya sudah berdosa. Nah, saudara, mudahnya begini, ya, saudara, coba saya katakan gini, jangan membayangkan spons kuning bercelana kotak, jangan. Apa yang saudara bayangkan? Muncul dalam pikiran saudara, SpongeBob. Nah, padahal saya katakan apa? Jangan. Ya, jadi semakin orang Kristen itu berusaha untuk tidak berzina di dalam hatinya, ya, atau tidak membenci di dalam hatinya, semakin parah jadinya. Sekali lagi ya, semakin dikatakan jangan, semakin parah, semakin berusaha, semakin parah. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang hidup dengan rasa bersalah, tadi kesadaran rasa bersalah, terima dakwaan dan tuduhan, ya, ditakdir untuk mengulangi dosa-dosa mereka. Ya, sekali lagi, orang yang mau hidup di dalam rasa bersalah, menerima tuduhan, menerima dakwaan, menerima penghukuman, mau nggak mau di bawah hukum Taurat, ditakdirkan untuk mengulangi dosa-dosanya. Aneh ya. Jadi itulah siklus kekalahan. Ya, kesadarannya tidak perfect. Tadi ya saya katakan tidak perfect seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Karena kenapa? Korbannya tidak sempurna. Ya, solusinya kita memiliki korban yang sempurna. Ya, kehidupan berkemenangan tanpa susah payah. Jadi kalau kita menghadapi tantangan yang sama, bagaimana Pak praktisnya? Praktisnya, Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Sekali lagi ya, Lord, I cannot, but you can. Tuhan, saya menyerah, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Kok Pak nyerah begitu Pak? Iya, karena saya mesti mensuplai Tuhan. Ya, saya tidak mau lagi berusaha Tuhan untuk menghadapi godaan ini. Tetapi saya rest dan bersandar kepadamu. Saya beristirahat dan bersandar kepadamu. Ulang ya. Jadi Tuhan, saya menyerah. Saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Saya beristirahat dan bersandar kepadamu. Selesai. Saya terima suplaimu. Engkau yang mengerjakan dalam diri saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu semua saya menerima, saya mempraktekkan kesadaran yang sempurna. Kesadaran yang sempurna karena korban yang sempurna. Amin. Dari mana Pak? Lord, I cannot but you can. Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Baca Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, finally, final, terakhir, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita kuat karena kita di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, saya tidak sanggup, tetapi Yesus, Engkau sanggup. Ya, be strong in the Lord. Jadi tadi hendaklah kuat di dalam Tuhan. Enggak dong, kamu harus berusaha sendiri, kamu harus berjuang sendiri. Tekad, Pak Melki, tekad tidak lagi berbuat pornografi, perzinahan, percabulan, tidak ngerokok, tidak berjudi. Tekad dong. Malah menimbulkan siklus kekalahan. Tapi kalau kita berserah, menyerah kepada Tuhan,
Tuhan, saya bersandar, saya rest, bersandar kepadamu, saya tidak sanggup tapi Engkau sanggup. Kita memiliki kekuatan Tuhan, be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, in the power of His might. Ya, jadi rest dan bersandar kepada Tuhan. Kita katakan, saya tidak sanggup tapi Engkau sanggup. Ya. Dan katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, bahkan kita katakan, Tuhan, Engkau tetap bersamaku sekalipun aku gagal. Engkau tetap bersamaku, Engkau tidak meninggalkan aku. Rasa bersalah, tuduhan, penghukuman membuat kita secara otomatis menjauh dari Tuhan. Ya, hati nurani yang perfect, karena korbannya perfect, sekalipun kita gagal, kita datang mendekat kepada Tuhan. Lihat perbedaannya, luar biasa ya.